I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. The world's largest aircraft carrier is expected in the Middle East in the coming days. The USS Gerald R. Ford would be the second carrier the United States has deployed to the region as the Pentagon builds up reinforcements amid tensions with Iran. President Trump has warned that it could be very traumatic for Tehran if it doesn't make a deal over its nuclear program. Donald Trump kembali membuat huru-hara kekacauan dengan mengirim armada tempur ke Iran. Kapal induk perang terbesar Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, telah berlayar dari Laut Karibia menuju Timur Tengah. Paman Sam seperti mengerahkan kekuatan tempurnya secara penuh untuk mengepung Iran. Trump bahkan sudah menyiapkan opsi kudeta untuk menggulingkan Republik Islam Iran. Kekuasaan Ayatollah Ali Khamenei terancam dengan rencana baru AS. Namun Iran bukanlah negara pengecut yang langsung tunduk dengan ancaman dan arogansi Trump. Sebaliknya, negeri para mullah ini justru menantang balik Amerika Serikat. Jika Trump benar-benar menyerang Iran, mereka akan langsung meratakan pangkalan udara AS di Timur Tengah. Seberapa besar potensi terjadinya perang antara Amerika Serikat dan Iran? Apakah ancaman perang dunia yang kemarin tertunda sekarang bisa kembali terjadi akibat ulah Donald Trump? Perang dunia yang tertunda kembali mengancam. Donald Trump sepertinya nggak tahan untuk berdiam tanpa mengganggu negara lain. Presiden Amerika Serikat ini kembali bersiap menghantam Iran. Perang dunia yang awalnya kita pikir sudah batal, kini berpotensi terjadi. Trump sudah mengerahkan kapal induk terbesar di dunia, yakni USS Gerald R. Ford, ke Timur Tengah. Jika kita membutuhkannya, kita akan menyiapkannya, sebuah kekuatan yang sangat besar, kata Trump di Gedung Putih pada Jumat lalu seperti dikutip Al Jazeera. USS Gerald R. Ford ini akan menjadi armada perang kedua AS yang dikirim ke Iran. Setelah berada di perairan Venezuela, kapal induk ini diprediksi akan sampai ke Timur Tengah dalam jangka 3 pekan. Sebelumnya AS telah mengepung Iran dengan USS Abraham Lincoln sejak Januari. Keputusan Trump untuk mengirim USS Gerald R. Ford cukup mengagetkan. Pasalnya, Trump sebelumnya bilang akan menggunakan jalur diplomatis dengan Iran. Kita harus membuat kesepakatan. Jika tidak akan sangat traumatis. Saya tidak ingin itu terjadi. Tetapi kita harus membuat kesepakatan, kata Trump di Washington. Informasi A1 dari pejabat di Gedung Putih juga menyebut AS menahan eskalasi konflik dengan Iran. Dapat dikatakan dengan aman bahwa tidak ada hasil dari pertemuan itu yang mengubah pandangan Presiden terkait penyerangan Iran. Yang benar-benar menginginkan serangan adalah pihak Israel. Presiden belum sampai ke titik itu, ujar pejabat Gedung Putih kepada Axios. Trump sebenarnya cukup tenang dengan Iran karena negosiasi masih berjalan. Meski alot, kedua belah pihak dijadwalkan akan kembali bertemu pada Selasa nanti di Jenewa, Swiss. Pihak Amerika Serikat bakal diwakili oleh Steve Witkoff dan Jared Kushner dalam perundingan kedua dengan Iran tersebut. Namun kini situasi kembali memanas usai kunjungan Benjamin Netanyahu ke Washington pada 11 Februari lalu. Netanyahu datang untuk meminta Trump bersikap lebih keras terhadap Iran, termasuk menuntut Teheran menghentikan program rudal balistik dan dukungannya ke proksi. Desakan Perdana Menteri Israel ini ternyata berhasil menyetir keputusan Trump. Kini Trump bukan hanya berencana menyerang Iran lewat invasi militer. Pria berambut pirang ini juga menginginkan pergantian rezim di Republik Islam Iran. Trump sedang menyusun rencana untuk menggulingkan kekuasaan Ayatollah Ali Khamenei. Sumber dari media The Sun menyebut operasi kudeta ini akan melibatkan agen Mossad. Badan intelijen Israel tersebut bakal membantu AS untuk menyabotase Teheran. Trump sendiri menyebut perubahan rezim di Iran bakal menjadi solusi terbaik. Tampaknya pergantian rezim di Iran akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi. Selama 47 tahun mereka terus berbicara dan berbicara. Sementara itu, kita kehilangan banyak nyawa ketika mereka terus berbicara, kata Trump seperti dikutip New York Post. Statement ini menunjukkan kalau Gedung Putih mulai serius untuk menggebuk Iran. Mereka belajar dari penculikan Nicolas Maduro di Venezuela pada awal Januari lalu. Rezim Maduro yang sudah berkali-kali ditekan AS tidak bisa runtuh.
Baru setelah operasi Absolute Resolve dijalankan, kekuasaan Maduro berhasil ditumbangkan. Kini pemerintahan sah Venezuela dipegang oleh Delcy Eloina Rodriguez, sosok yang disebut sebagai boneka baru Amerika Serikat di Venezuela. Kembali ke Iran, jika AS bakal menggunakan pola yang sama seperti saat menangkap Maduro, maka rakyat Iran harus waspada dengan keselamatan Ayatollah Ali Khamenei. Pemimpin tertinggi Republik Islam ini memang berkali-kali diancam isu penculikan. Selain menyiapkan rencana kudeta, AS dan Trump juga sudah memikirkan opsi perang panjang dengan Iran. Dua pejabat Pentagon yang identitasnya disembunyikan membocorkan rencana ini ke awak media. Dikutip dari Reuters, rencana tersebut jauh melampaui serangan terbatas 1 kali. Ribuan tentara, pesawat tempur, kapal perusak berpeluru kendali, dan berbagai aset militer telah siap. Lantas apa yang dibidik oleh Paman Sam dalam perang panjang melawan Iran? Pentagon akan mengincar situs nuklir Iran sebagai target utama. Serangan AS tahun lalu tidak berhasil menghancurkan sepenuhnya situs nuklir Fordow, Isfahan, dan Natanz. Kini AS membidik ketiga reaktor nuklir tersebut untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Sendal selop wanita ini lagi diskon 80%, cek linknya di bawah ini. Balasan Iran akan lebih keras dari perang sebelumnya. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Penyebabnya sudah kami uraikan panjang lebar di bagian pertama. Semua ini karena ulah Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini dengan licik memaksa Iran bernegosiasi. Tapi di saat yang sama juga mengancam mereka untuk berperang. Iran sendiri sudah menebak situasi ini bakal terjadi. Dengan sifat Trump yang arogan dan licik, negeri para mullah ini tahu akan ditusuk dari belakang. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC telah memberikan ultimatum keras untuk Trump. Mereka menyiapkan pukulan balasan yang bukan hanya bisa melukai Amerika Serikat, tapi juga para sekutunya. Ya, IRGC bukan pasukan militer sembarangan yang amatir dan pengecut. Mereka adalah pelindung sistem pemerintahan Islam Iran selain militer utama. IRGC telah membidik sejumlah pangkalan udara AS yang berada di seluruh Asia Barat dan Timur Tengah. Sebagai informasi, AS memiliki 8 pangkalan permanen, yaitu di Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Gebrakan IRGC ini tentu saja membuat stabilitas Timur Tengah berada di ujung tanduk. Jika Amerika Serikat menyerang Iran, lalu Iran membalas dengan menghancurkan pangkalan militer milik Al-Udaid di Qatar, maka perang dengan skala yang lebih masif akan terjadi. Negara-negara Arab bakal terkena dampak pedih dari perang Iran dan AS tersebut. Wajar jika mereka sempat melobi Trump untuk membatalkan serangan ke Iran pada Januari lalu. Trump sempat menurut dengan menarik pasukan AS dari Timur Tengah. Namun kini Trump kembali memutuskan untuk menyerang Iran secara sporadis. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut negaranya tidak akan takut dengan ancaman AS. Mengapa kami begitu gigih mempertahankan program nuklir dan menolak untuk melepaskannya, bahkan jika kami akhirnya harus berperang? Karena tidak ada yang berhak menentukan arah negara kami. Araghchi juga menyebut propaganda nuklir yang dikobarkan AS hanyalah kedok. Seperti yang kami jelaskan di awal, Trump punya grand plan yang lebih penting untuk kepentingan AS, yakni meruntuhkan rezim Republik Islam Iran di bawah komando Ayatollah Ali Khamenei. Teori ini didukung oleh desakan putra mahkota Syah yang diasingkan Reza Pahlavi. Sosok yang menjadi saksi berubahnya Iran dari rezim monarki menuju Republik Islam Iran ini sedang mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Reza terus menyebarkan propaganda kepada rakyat Iran untuk menggulingkan kekuasaan Ali Khamenei. The Iranian people are in full revolt and the regime is at the weakest it's ever been. It's on the verge of collapse. It's a matter of time before this regime goes. My point, however, is that the world needs to understand, including the US administration, that whether or not the Western world intervenes, our fight will continue and the regime will collapse anyway. The only question is at what price the Iranian people can regain their freedom. If they have the support, there will be less casualties and will happen quicker. But we are committed to fight this fight forever. There's too much blood between us and this regime, and there's no recourse other than to continue fighting until we finally prevail. Mereka takut pada bom atom kami, sementara kami tidak sedang membuat bom atom. Bom atom kami adalah kekuatan untuk mengatakan tidak kepada negara-negara seperti AS dan Israel, kata Araghchi. Namun, seberapa kuat militer Iran bisa menahan gempuran AS jika perang terjadi? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan mudah jika kita melihat perang 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025 lalu.
Bayangkan, dengan kekuatan militer yang kalah jauh dari negeri Zionis, keutuhan Iran sebagai negara yang berdaulat masih terjaga sampai sekarang. Selama perang tersebut, Israel mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Iran. Saat itu Teheran tidak memiliki angkatan udara yang mumpuni dan sistem pertahanan udaranya secara sistematis dilemahkan oleh serangan udara Israel. Israel juga telah memenggal kepemimpinan militer Iran dengan melenyapkan para jenderal top dalam serangan udara presisi. Di antaranya adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Mohammad Bagheri, pimpinan IRGC Hossein Salami, serta 8 komandan senior IRGC di bidang angkatan udara. Namun, semua ini tidak cukup bagi Israel untuk meruntuhkan Republik Islam Iran. Kenapa Iran bisa begitu tangguh dan sulit untuk dilenyapkan oleh Israel dan AS? Ada beberapa faktor yang bisa menjawab rasa penasaran kita semua. Pertama, Iran didukung oleh faktor geografis yang menguntungkan. Iran terletak sangat dekat dengan Selat Hormuz, jalur air penting yang sangat krusial bagi pasokan minyak dunia. Kebutuhan minyak hampir 1/5 populasi dunia melewati Selat Hormuz. Jika terjadi konflik militer, Iran dapat dengan mudah menutupnya. Ancaman ini telah diulang-ulang oleh otoritas politik dan militer Iran selama bertahun-tahun. Kedua, Iran punya arsenal militer yang tidak bisa diremehkan, terutama drone kamikaze-nya. Iran bisa melepaskan 1.000 drone kamikaze dalam sekali peluncuran. Drone ini juga bisa menimbulkan ledakan yang dahsyat jika mengenai sasaran musuh. Kekuatan drone-drone milik Iran sudah diakui langsung oleh Rusia. Negeri yang dipimpin Vladimir Putin ini menggunakan drone-drone Iran untuk melibas tentara Ukraina. Ditambah, alutsista negeri para mula semakin menakutkan jika melihat persediaan rudal mereka. Mulai dari Sejil yang punya hulu ledak mulai dari 500 sampai 1.000 kg, kemudian ada Khorramshahr dengan berat hulu ledak mencapai 1.500 kg. Lalu ada rudal Fatah 1 dan Fatah 2 Iran yang diklaim mencapai kemampuan hypersonic. Kedua rudal ini juga dilengkapi dengan manuver aerodinamis yang tajam dan hulu ledak sekitar 0,5 ton. Kekuatan militer Iran ini bakal menjadi neraka perang untuk Amerika Serikat. Beli 4 kaos pria slim fit ini cuma 70 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan manuver licik Donald Trump yang tiba-tiba menyerang Iran, akankah perang dunia yang sempat tertunda benar-benar terjadi di tahun 2026?